Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sattarul qahhar alladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ad-Diya, bersyukur kepada Allah di tengah hujan yang hari ini mengguyur kota Pekanbaru. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Kemarin salah satu ulama, mantan sekretaris jenderal MUI Pusat, telah berpulang ke rahmatullah, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kalau ingin melihat orang baik itu, salah satu cirinya, kalau kita merujuk Sayyid Alawi Al-Maliki itu meninggal di 15 Ramadan. Banyak ulama-ulama itu Bapak Ibu meninggal pada Ramadan, apalagi di 10 akhir Ramadan yang terakhir. Beliau meninggal kemarin maghrib di Rumah Sakit Tabrani. Alhamdulillah, tadi saya dilihatkan jenazah beliau. Ketika baru wafat, wajahnya senyum, Pak. Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan tempat terbaik untuk beliau, amin, dan dakwahnya tetap bisa mengalir di negeri ini. Hada syekhana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, bahwa salah satu amalan yang dapat menopang kurangnya amal-amalan kita selain daripada zikir dan lain-lain adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini belum banyak amal salat, belum banyak amal zikir, maka perbanyaklah amal salawat. Karena insya Allah salawat nanti yang bisa menolong kita pada hari tak ada orang yang bisa menolong. Maka orang-orang yang senantiasa salawat, namanya akan diingat oleh Rasulullah SAW. Hadirin muliakan Allah SWT, tema kita pada siang hari yang berkah ini tentang kualitas hidup manusia. Berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan mati. Apa maknanya, Ustaz? Ternyata manusia ini awalnya mati. Apa mati? Tak ada. Khalaqal mauta, Allah ciptakan kita mati. Tak ada dasarnya. Pada awalnya kita ini tak ada di dunia ini. Lalu Allah ciptakan khalaqal mauta wal hayata. Ada hidup, ada mati, ada hidup. Untuk apa, Ustaz? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat kualitas dirimu seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir, apa makna amala di sini? Kata beliau, amala di sini adalah kualitas amal seseorang, bukan kuantitas. Ada orang beramal banyak, dia sering beramal, setiap hari dia beramal, Pak.
Dia sholat, dia puasa, ya, dia zikir, dia baca Quran, tapi hasilnya nol di hadapan Allah. 20 tahun dia beramal sholat, Pak, tak ada artinya di hadapan Allah. 60 tahun dia puasa Ramadan, satu pun tidak ada yang diterima Allah. Bisa Ustaz? Bisa sekali. Maka kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ini, dia ingin menyampaikan bahwa faqihun wahidun mutawarri, orang yang beramal karena ilmu, lebih berat setan menghancurkan dirinya satu orang daripada 1000 orang yang beramal tak pakai ilmu. Sekali lagi, faqihun wahidun mutawarri asyaddu minasyaitan min alfi abidin mujtahid. Satu orang yang sholat dengan ilmu, lebih berat setan mengalahkannya daripada ada ribuan orang sholat tapi tak ada ilmunya. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, beliau lebih kepada kualitas amal seseorang, bukan kuantitas. Maka hadirin muliakan Allah, itulah pentingnya majelis ilmu, agar kita senantiasa bisa belajar di sini. Kenapa? Agar setiap apa yang kita kerjakan itu bermakna. Dalam kitab Nihayatul Aji wa Syarab, bagaimana Sayyid Alawi menceritakan seorang tua yang punya 2 orang anak. Ketika anaknya sudah mulai beranjak dewasa, anaknya pun disuruh pergi merantau oleh ayahnya. Nah, kau sudah mulai dewasa, pergilah merantau, kata ayahnya. 10 tahun merantau anaknya, tak terasa kemudian kembali lagi ke rumah. Lalu anak pertanyaan ditanya oleh ayahnya, "Nak, 10 tahun kau merantau, hari ini apa yang kau dapat?" 10 tahun merantau, hari ini apa yang kau dapat? Anak pertama menjawab, "Ayah, hari ini 10 tahun yang lalu aku belajar ketika aku merantau dari rumah, yang ku cari satu, ayah, guru. Ku cari guru yang benar, bukan yang menyesatkan. Kemudian ini buku-bukuku ayah, ini kitab-kitab yang ku pelajari." Ayahnya bahagia dan senang. Lalu anak kedua ditanya oleh ayahnya, "Anakku, engkau apa yang kau dapatkan selama 10 tahun merantau dari rumah?" Anak kedua menjawab, "Ayah, 3 hari sejak keberangkatan 10 tahun yang lalu, aku mencari gua. Aku mencari tempat gua. Lalu aku bertahanus 3 hari 3 malam. Di sana 3 hari 3 malam aku bertahanus, berkhalwat, berzikir. Ketika 3 hari pertama, aku melihat ada seekor kadal berwarna keemasan di gua itu. Lalu aku berpikir, mungkin inilah karunia Allah. Ini mungkin karunia Allah, kadal emas ini." Nah, dia mengira-ngira bahwa mantang-mantang nampaknya ada kadal yang berbeda dari biasanya. Dia sangka itu karunia Allah. Akhirnya dia ambil kadal itu, Pak, dia bunuh, lalu dia keringkan kadal itu. Ketika sudah kering, dijadikannya kalung, dipakai kalung. Lalu dia sholat selama 10 tahun. Dia ceritakan ke ayahnya. Ayahnya bertanya, "Jadi kalung kadal tadi itu kau pakai selama 10 tahun?" kata ayahnya. "Iya ayah," dengan bangga dan senangnya dicerita, merasa dirinya paling diterima, paling hebat daripada anak yang pertama tadi. "Selama 10 tahun ayah, aku sholat dengan kadal tadi." Apa kata ayahnya? "Astaghfirullahaladzim, anakku, 10 tahun yang lalu kau sudah sholat. Ganti semua sholatmu selama 10 tahun. Sebab apa? Kau sholat bersama najis. Kau tidak pakai ilmu, maka sholatmu selama 10 tahun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya tentang kualitas hidup ini? Apa kaitannya? Ternyata kalau kita ingin beramal, pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ilmunya. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau ingin disayang Allah dalam kitab Zawahirul Quran, 1, harus bisa menguasai semuanya rukun Islam yang 5 itu, termasuk ilmu-ilmunya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, harus tahu ilmunya. Sebab apa? Sebab kalau tak ada ilmunya maka amalnya sia-sia. Begitu yang dikatakan Syekh Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya. "Man amila bilaisa ilmi yu'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalnya tertolak, tidak diterima Allah. Pertanyaannya,
Kenapa terkaitan amal ini Ustaz? Kita mati Pak bawa amal. Kita mati bawa amal, bukan bawa harta. Kita mati bawa ilmu dan amal, bukan bawa harta. Mobil itu sampah, kata ulama tasawuf. Mobil itu sampah, rumah itu sampah. Lalu apa yang kita perjuangkan di hadapan Allah? Maka itulah beliau sampaikan, ada kualitas hidup. Andai sholat kita satu hari itu saja benar, sholatnya benar, rukunnya benar, syaratnya benar secara syariat, maka sah. Itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Profesor Raja Ahmad Baqi dalam syairnya juga, bahwa beliau menyebutkan sebuah syair Melayu, sadarlah engkau wahai insan, walau harta berpasir intan, ilmu dan amal yang menjadi bekal. Ilmu dan amal yang menjadi bekal, kata beliau ketika mati. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat dibawa lagi serta, selain hanya jasad dan amal. Bila jasad tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa, hanya jasad dan kain kafan serta amal yang dibawa, tak ada lain Pak. Maka kalau almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain telah berjuang berdakwah dengan dakwah yang lurus, dengan dakwah yang tegas, menyampaikan tidak ada penjilat-penjilat itu bagi beliau, tak ada. Beliau termasuk ulama yang istiqomah. Maka hari ini apa perjuangan kita Bapak Ibu Allah SWT? Hari ini saudara-saudara di Palestina pun luar biasa Pak. Di Palestina hari ini sedang memanas. Yang berani muncul dengan statementnya hanya Presiden Turki. Beliau menyampaikan, kalau orang-orang Palestina diserang, diserbu, maka orang Islam itu diam. Maka kita nih, kata Imam Syafi'i, seperti syaitan bisu Pak. Asyaitonu akhros, setan bisu itu ketika Islam dihina kita diam saja, bukan urusan kita. Kan orang-orang itu orang itulah. Hadirin muliakan Allah, bahwa kita akan dikumpulkan nanti di tanah Palestina Pak. Padang mahsyar itu makanan qoriba. Ulama menyebutkan, disebutkan juga oleh Rasulullah, bahwa nanti padang mahsyar itu ada di Palestina. Lalu kita dibangkitkan dari kubur kita di Pekanbaru, lalu kita jalan kaki menuju Palestina. Yang amalnya banyak, dia akan berjalan sebentar. Yang amalnya sedikit, dia akan berjalan. Yang dia injak adalah batu yang dipanaskan, besi yang dipanaskan, itulah kita pijak. Ada yang berjalan selama 3.000 tahun, ada yang berjalan 5.000 tahun, ada yang berjalan 6.000 tahun menuju Palestina. Sehingga disebutkan para ulama bahwa Palestina itu adalah babus sama, pintunya langit. Sehingga ketika Rasul Isra Mi'raj itu berangkatnya dari Palestina, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina Nabi naik ke langit. Jadi ada hubungannya dengan itu. Mari kita berdoa, minimal kita berdoakan pada salat kunut nazilah, mintakan pertolongan kepada Allah agar apa? Agar saudara-saudara kita muslim di sana bisa terselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar salatlah sebelum kalian disolatkan, kalau di Palestina bukan. Salatlah sebelum salat itu dilarang. Di sana salat dilarang, ditembakin, tak boleh. Di Pekanbaru salatlah Id sebelum salat Id itu tak boleh lagi. Tapi di Pekanbaru kabarnya dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Di beberapa tempat An-Nur tak melaksanakan katanya. Kenapa Ustaz? Tak boleh. Padahal tarawih jalan terus. Itu yang heran kan itu. Yang harusnya tarawih tak usah ada dari awal. Di beberapa masjid. Seolah Bapak Ibu Allah SWT, kita ini hari ini berada di tengah-tengah rezim yang luar biasa. Sampai amalan-amalan orang Islam itu tidak boleh ada di negeri ini. Jabat tangan tak boleh ada.
Padahal Bapak Ibu, kalau kita jabat tangan, dosa itu hapus. Mana lebih parah derajat dosa sama corona? Lebih tinggi derajat dosa atau corona, Pak? Dosa. Corona itu dunia. Di dunia mati habis. Cuman ketika mati, dosa yang kita bawa bertanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Maka jangan sampai ketakutan kita pada corona itu lebih takut pula kita daripada takut dosa kita kepada Allah SWT. Ini perlu kita luruskan. Hadirin muliakan Allah SWT. Maka sebelum sholat di negeri kita ini dilarang, Pak, maka sholatlah. Sebelum sholat dilarang, sholatlah. Sebelum sholat diawasi, sholatlah. Kalau kita di Pekanbaru tak ada peluru yang lalu lalang. Palestina itu mereka sholat peluru berterbangan, batu, bom. Tapi lihat, bagi mereka apa? Ya Allah, andai kami mati, inilah jembatan kami berjumpa denganmu ya Allah. Apa kata UAS? Kalaulah Palestina itu tak ada, maka tak ada jalan kita untuk berjuang kepada Allah. Maka salah satu jalan adanya Palestina itu supaya semua kita bisa berjuang hari ini, Pak. Apa yang kita bisa berjuang hari ini? Ada uang, kita tak bisa ke sana berperang. Ada rezeki kita. Datang organisasi-organisasi yang peduli tentang Palestina, kita bantu. Ittaqun nar walau bisidqit tamrah, meskipun sebiji kurma bersedekahlah, kata Nabi. Artinya apa? Nabi tak lihat banyak, Allah tak lihat banyak sedikitnya harta yang kita buat untuk berjuang di agama Allah itu, tapi dia lihat seberapa ikhlas kita, Pak. Maka hadirin muliakan Allah SWT, hari ini kita ingin lihat apakah hidup kita adalah di bagian generasi pejuang atau generasi yang lemah. Generasi pejuang apakah generasi yang lemah? Saya sejak 5 tahun lalu berjumpa dengan seorang guru yang menanamkan ke kepala saya, kamu harus jadi pejuang. Kamu harus jadi pejuang. Kamu harus jadi pejuang. Kenapa? Kita akan bangga ketika mati nantinya, anak-anak kita akan bercerita, dulu ayahku yang berjuang menyampaikan kebenaran itu. Dulu ayahku yang berjuang membuat PLN itu maju di negeri ini. Ada kenangan. Tapi kalau kita hanya berada di golongan generasi-generasi lemah, kita hanya akan tinggal, tak akan pernah diingat orang. Hadirin muliakan Allah SWT, Buya Hamka sampai hari ini almarhum dikenal orang. Bukan hanya di Indonesia, di dunia, di Asia beliau sangat dikenal orang. Tokoh-tokoh Sumatera Barat, Syekh Yasin Al-Fadani, Ahmad Khatib Al-Minkawawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, dikenal orang sampai hari ini. Kemudian dari Medan Sumatera Utara, Syekh Mustafa Hussein, dikenal orang. Kenapa? Mereka berada di barisan para pejuang, bukan barisan orang-orang yang lemah. Allah lebih cinta Bapak Ibu mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Maka hari ini Ustadz, apa yang bisa kami lakukan? Jadilah ayah yang berjuang untuk keluarganya karena Allah Ta'ala. Jadilah seorang suami yang bukan hanya hidup cari makan kerja lalu meninggal dunia, tak ada yang dia tinggalkan. Jadilah suami yang berjuang terus untuk agama Allah. Apa itu Ustaz? Memperjuangkan keluarganya, memperjuangkan anak-anaknya, agar apa? Anaknya terus tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha, sehingga ketika kita meninggal dunia ada nanti doa yang mengalir ke dalam kubur kita. Sebab apa? Kita telah berjuang dulu membesarkan keluarga yang soleh dan soleha. Itulah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Dia tinggalkan anaknya, dia berjuang. Anaknya dan Ismail dan ibunya Siti Hajar berjuang. Nabi Ibrahim berjuang. Akhirnya apa? Sampai hari ini Ka'bah yang kalau kita lihat ke sana yang pergi haji dan umrah, kita bisa melihat ada sa'i, termasuk salah satunya dari perbuatan yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika mencari air. Hadirin muka Allah SWT. Maka pada hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, mari kembalikan ke ayat tadi bahwa Allah menciptakan hidup ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar hidup, tapi Allah ingin lihat siapa yang paling bagus amalnya di hadapan Allah SWT. Itu tadi dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau dari tafsir Imam Al-Qurtubi, apa makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala surah Al-Mulk itu Ustaz? Beliau bilang ayyukum ahsanu amala, orang yang paling bagus amalnya adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Maka orang yang banyak mengingat mati, dia akan cenderung sedikit, bahkan tak mau berbuat dosa. Cenderung.
Kita lihat hari ini cuaca begitu gelap. Kalau kita rujuk ke hadis Pak, dalam kitab Tangkilul Qaul Al-Hasis karya Imam Nawawi, sarah daripada kitab Lubabul Hadis Imam Jaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, apa kata Nabi? Mautul alim, mautul alam. Matinya orang berilmu, matinya alam. Apa maknanya Ustaz? Matinya alam itu, keberkahan alam itu hilang Pak. Jadi Allah mencabut bumi, mencabut ilmu dari muka bumi ini, tidak dicabutnya ilmu fikih, ilmu hadis dicabutnya, tidak Pak. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini? La yaqbidul ilma yantaju intijaan. Allah tak cabut ilmu sekaligus. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah matikan ulama-ulamanya. Ulama faraid habis, ulama fikih Allah cabut, ulama tasawuf Allah cabut, ulama tauhid Allah cabut dari muka bumi. Sehingga nanti apa? Sehingga ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga orang-orang nanti akan mencari pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang bodoh, yang mulutnya bisa disogok, yang mulutnya bisa menjilat, yang mulutnya bisa membenarkan hukum yang haram menjadi halal. Ini mereka nih. Tak apa-apalah, makum-makum sedikit, haram-haram dikit makan aja, tak apa-apa. Akan hadir ulama-ulama seperti ini Pak. Saat apa Ustaz? Saat ilmu sudah mulai hilang. Mudah-mudahan kita masih berada di kelompok ulama-ulama yang lurus, sehingga kita hidup kita pun bisa adanya mereka bisa menjadi panutan kita untuk beramal. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika orang ulama mati, maka alam itu pun seperti mati. Sehingga bagi ulama apa? Mati ini bukan ketakutan. Bagi mereka mati adalah jisrun, jembatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari hari ini kita introspeksi diri. Kita sudah berada Bapak Ibu di 29 Ramadan. Nanti malam masuk maghrib, masuk 30 Ramadan. Menunggu sidang isbat, apa keputusan, apakah hari ini, apakah besok. Yang jelas kita tunggu dari pemerintah, karena kita patuh kepada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan MUI pusat. Kita tak tahu apakah Ramadan yang akan datang Pak, kita masih bisa berjumpa atau tidak. Boleh jadi saya duluan dipanggil Allah, boleh jadi di antara kita sudah dipanggil Allah. Almarhum Tengku Haji Zulkarnain tak ada lagi Ramadan tahun depan. Ramadan ini pun dia tak bisa lagi berjumpa dengan keluarganya, anaknya tak bisa dia lihat lagi, cucunya tak bisa dia lihat lagi. Kita masya Allah kasih umur. Kemarin Kiai almarhum Dr. Sahabat UAS Johar Arifin LC-MA dipanggil Allah juga. Begitu cepat ulama-ulama itu Pak, Allah matikan satu persatu. Kenapa ulama yang diambil Allah Ustaz? Kenapa tak kami aja Ustaz? Karena Allah lebih sayang dengan mereka Pak daripada kita. Kita masih biarkan Allah. Nah, kau kalau masih beramal, beramal. Kalau masih hidup, hiduplah. Ku kasih kau umur panjang. Kalau kamu taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, makin banyak dosa yang kita buat. Maka hadirin Allah SWT, mari kita manfaatkan akhir-akhir detik-detik Ramadan ini sebagai momentum untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, berharap ampunan itu datang kepada kita dan dipertemukan pula kita dengan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, terakhir saya ingin sama-sama kita ajak baca syair Abu Nawas mengingat dosa-dosa kita, mudah-mudahan barokah. Syair Abu Nawas itu kita tahu begini. Ilahi las tunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi habis Ramadan kita dapat prestasi terbaik di hadapan Allah, yaitu gelar takwa, takut, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi, yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga dalam setiap tahun kita dalam kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.